Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleh, jumpa lagi bersama Kagum Tio di channel Azza Kids. Kali ini Kagum ingin bercerita tentang sebuah kisah nih adik-adik. Wah, pasti adik-adik udah gak sabaran dong mau dengerin ceritanya, karena Kagum udah lama gak pernah cerita nih ya. Taib, kalau adik-adik sudah gak sabaran, sebelum kita mulai, yuk kita doa dulu kepada Allah. Semoga apa yang kita dengar, apa yang sudah kita pelajari dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Kisah kali ini Kagum ingin membawakan cerita seorang nabi yang bisa berbicara dengan hewan, yang bisa memerintahkan jin, yang bisa menundukkan angin. Masya Allah, siapa lagi kalau bukan kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Masya Allah adik-adik, Nabi Sulaiman ini bukan cuma seorang nabi loh. Beliau juga adalah seorang raja. Beliau menjadi raja ketika berumur 13 tahun. Masya Allah banget kan, 13 tahun itu. Kalau dulu zaman Kagum lagi seneng main, mungkin lagi mainan bola, atau mungkin lagi mainan kelereng gitu ya. Tapi Nabi Sulaiman 13 tahun sudah menjadi seorang raja, kaya raya, memiliki banyak prajurit, dan memimpin sebuah negara. Masya Allah, 13 tahun kurang lebih itu ketika kelas berapa ya? 1 SMP kali ya? Iya, kurang lebih 1 SMP. Atau mungkin belum ya? Ya, karena zaman dulu pemikiran orang-orang zaman dulu itu masih kecil aja, pemikirannya sudah dewasa. Berbeda dengan sekarang. Sekarang ya masih kecil ya, pemikirannya masih kanak-kanak gitu ya. Nah, taib, kita kali ini akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud. Jadi Nabi Daud memiliki seorang anak bernama Sulaiman, dan Nabi Sulaiman juga termasuk seorang nabi. Nabi Daud ini memilih Nabi Sulaiman untuk menjadi raja ketika berumur 13 tahun karena Nabi Daud pernah melihat kehebatan kecerdasan Nabi Sulaiman. Di antaranya apa? Ketika datang 2 orang wanita, mereka yang satu bawa anak, mereka rebutan. Ini anakku, bukan, ini anakku, ini anakku, bukan, anakku. Mereka saling bertikai, rebutan satu anak bayi. Ada 2 ibu, 1 bayi, dan mereka saling memperebutkan anak tersebut. Lalu Nabi Sulaiman menawarkan kepada Nabi Daud, "Wahai ayah, bolehkah aku yang menyelesaikan ini?" Lalu Nabi Daud pun mengiyakan, membolehkan, silahkan. Akhirnya Nabi Sulaiman pun mencoba untuk menyelesaikan perkara ini dengan apa? Dia mengatakan sambil memegang pisau lalu mengangkatnya. Lalu dia menggendong bayi tersebut dan mengatakan kepada kedua ibunya, kedua ibu-ibu yang tadi ngaku, Ini aku. Lalu akhirnya apa? Nabi Sulaiman berkata, "Bolehkah aku menyembelih anak ini agar aku dapat menjadikannya 2, lalu yang satu untukmu, yang satu untukmu? Bolehkah?" Lalu akhirnya apa? Yang satu setuju, yang satunya lagi bilang, Jangan. Silakan. Buat dia aja. Asalkan engkau jangan membelahnya menjadi 2. Masya Allah. Akhirnya terbukti dari situ, ternyata yang ibu-ibu nangis tersebutlah ibu yang sebenarnya. Karena ibu yang sebenarnya gak akan mungkin rela melihat anaknya dibelah 2 alias dibunuh ya, walaupun ujung-ujungnya dibagi 2. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman pun tidak jadi membelahnya, karena itu hanya untuk menguji, untuk melihat mana ibu yang aslinya. Akhirnya Nabi Sulaiman memberikan bayi tersebut kepada ibu yang tadi nangis, yang bilang jangan. Biarin aja, jangan dibelah, udah kasih aja orang itu. Dan ternyata yang satunya lagi itu adalah penipu.
Dari sini Nabi Daud, Masya Allah, luar biasa, bangga kepada Nabi Sulaiman akan kecerdasannya. Nah, itu dia kecerdasan Nabi Sulaiman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mukjizat Nabi Sulaiman. Nah, adik-adik, Nabi Sulaiman itu memiliki mukjizat yang luar biasa, ya. Bagikan para nabi yang lain, para nabi dan rasul yang lain pun punya mukjizat. Di antara mukjizat Nabi Sulaiman itu apa aja? Yang pertama, beliau memiliki prajurit, di antaranya apa? Prajurit jin, bukan cuma manusia, tetapi juga jin. Lalu apalagi? Beliau bisa berbicara dengan hewan. Di antaranya, ketika beliau sedang berjalan-jalan dengan para prajuritnya, tiba-tiba Nabi Sulaiman memberhentikan semua prajuritnya. Stop! Para prajuritnya bingung dong. Nabi Sulaiman tiba-tiba melihat ke bawah, turun dari kudanya, lalu dia melihat ke bawah. Wah, ada semut-semut yang sedang berlarian hendak masuk ke dalam rumahnya. Ayo cepetan masuk. Itu rombongan para raja akan melewati kita. Kalau kita nggak segera masuk, maka kita akan terlindas oleh mereka. Nabi Sulaiman paham. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman memerintahkan untuk para prajuritnya, stop, jangan jalan dulu, biarkan semut-semut semuanya masuk. Setelah semuanya masuk, baru kita jalan lagi. Masya Allah. Ini satu, bisa berbicara dengan semut. Selanjutnya, Nabi Sulaiman pun memiliki hewan peliharaan yang luar biasa. Itu bernama hudhud. Dan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hudhud. Sampai suatu ketika Nabi Sulaiman kehilangan si hudhud. Hudhud lagi dicari nih. Mana hudhud ini? Kemana hudhud? Wah, kalau aku nemuin dia belum izin, dia sudah pergi aja. Padahal belum izin ke aku. Kalau aku menemukannya, aku akan menyembelihnya. Kalau dia tidak membawakan kabar yang baik. Akhirnya apa adik-adik? Ternyata hudhud habis pergi jauh menuju sebuah negeri bernama Saba. Nah, di negeri Saba tersebut hudhud melihat ketika di pagi hari matahari muncul, kaum Saba mereka semua bersujud kepada matahari, menyembah kepada matahari. Masya Allah, matahari kok disembah. Terus nanti kalau misalnya mataharinya tenggelam, berarti mataharinya udah gak ada dong. Tuhan mereka gak ada dong. Ganti Tuhan bulan. Begitu. Wah, ini Tuhan bulan. Enggak adik-adik, Tuhan kita itu adalah Allah. Allah itu tidak terlihat. Kapan kita bisa melihat Allah? Ketika nanti di surga. Nah, ini kaum Saba, mereka semua menyembah matahari ketika di pagi hari. Ya, akhirnya burung hudhud berlekas langsung menuju Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman. Hei hudhud, kemana saja kau? Aku mau berita penting ini. Oh, berita apa? Kalau enggak penting, kamu akan kusembelih karena engkau telah pergi tanpa izin dariku. Begini. Di sebuah negeri Saba ada para kaum dan juga ada seorang ratu yang memerintahkan mereka untuk menyembah matahari ketika di pagi hari. Apakah benar? Benar. Akhirnya Nabi Sulaiman pun menuliskan surat yang diawali dengan Bismillah. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan di dalam surat tersebut bahwasanya aku adalah Rasulullah. Wahai para kaum Saba, wahai Ratu Saba dan para pengikutnya, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka kami akan memerangi kalian. Masya Allah. Begitulah. Jadi diawali dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain, maka awalilah dengan Bismillah agar kehidupan kita menjadi berkah dan berpahala. Akhirnya setelah menulis surat tersebut, suratnya diberikan kepada hudhud dan hudhud pergi ke kaum Saba lagi. Pergi ke ratunya. Ratunya bernama Ratu Balqis. Ketika bersama Ratu Balqis lalu dibaca, di antara para penasehatnya ada yang kenal dengan Nabi Sulaiman.
Oh iya, dia adalah seorang raja yang hebat luar biasa. Dia memiliki bala tentara jin dan manusia. Lalu di surat ini dituliskan bahwasanya kita harus menyembah Allah, tidak boleh menyembah matahari. Akhirnya ditutuplah surat tersebut dan Ratu Balkis bertanya kepada para penasihatnya, Bagaimana pendapat kalian tentang Raja Sulaiman ini? lalu ada yang membisikkan kepada Ratu Balkis, yaitu penasihatnya, wahai Ratu, gimana kalau kita coba tes saja dia? Kita kasih hadiah aja yang banyak. Kalau misalnya dia tergiur dengan hadiah kita lalu tidak memerangi kita, maka kita akan perangi mereka. Itu bertanda bahwasanya mereka itu lemah. Mereka hanya nakut-nakutin kita. Lalu ada juga yang mengatakan, hei, itu Raja Sulaiman loh, terkenal loh, kaya raya. Mereka nggak mungkin akan tergiur dengan harta kita. Ya, akhirnya apa? Ratu Balkis mengetes dengan mengumpulkan harta-harta, lalu memberikannya kepada Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman. Akhirnya setelah hartanya dikumpulkan, para pengawalnya, para prajuritnya membawakan harta-harta tersebut kepada Nabi Sulaiman. Ketika harta tersebut datang kepada Nabi Sulaiman marah luar biasa. Pulanglah kembali, bawa barang-barang kalian, bawa harta-harta kalian. Kami tidak butuh harta kalian. Katakan kepada Balkis, apabila ia tidak datang kepadaku, maka aku akan memerangi mereka. Wah, Raja Sulaiman disepelekan adik-adik. Raja Sulaiman dikiranya adalah raja yang biasa-biasa aja. Orang raja yang kaya raya luar biasa kok disepelekan, malah dikasih harta, nggak butuh. Akhirnya Raja Sulaiman memerintahkan kepada mereka untuk pulang kembali membawa harta-hartanya, lalu menyuruh Ratu Balkis untuk datang. Dan ketika Ratu Balkis kaget, Wah, berarti ini benar-benar bukan seorang raja yang biasa ini. Berarti ini benar-benar raja yang kaya, dia menolak harta-harta dari kita. akhirnya Ratu Balkis pun datang kepada Nabi Sulaiman. Ketika di pertengahan jalan, Raja Sulaiman berkata kepada para prajuritnya, ada yang jin, ada yang manusia. Beliau duduk di atas singgasananya, lalu beliau mengatakan, wahai para prajuritku, siapa yang mampu membawakan singgasananya Ratu Balkis ke hadapanku dengan cepat? Akhirnya jin Ifrit dari kalangan jin yang paling kuat. Jin ini adalah jin yang paling kuat, bernama Ifrit. Beliau mengangkat tangan. Wahai Baginda Raja, aku akan membawakan singgasana tersebut secepat sebelum engkau berdiri dari kursimu. Lalu Raja Sulaiman kurang puas. Sebelum aku diri, kurang cepat. Akhirnya ada lagi yang mengangkat tangan dari kalangan manusia. Wahai Baginda Raja, aku dapat memindahkan singgasana tersebut dengan cepat sebelum engkau mengedipkan mata dengan izin Allah. Wah, sebelum mengedipkan mata, ternyata ini lebih cepat. Dan Nabi Sulaiman langsung menunjuk, baik, engkau kuperintahkan untuk memindahkan singgasana tersebut. Ternyata jin Ifrit kalah cepat adik-adik sama manusia ini. Manusia ini pun akhirnya apa? Berdoa kepada Allah, lalu dia meminta tolong kepada Allah, dan doa dia adalah doa yang diijabah, doa yang sangat dikabulkan. Ketika Nabi Sulaiman kedip, langsung tiba-tiba singgasana Ratu Balkis ada di hadapannya. Wah, Masya Allah ya. Ini membuktikan segala sesuatu kita butuh pertolongan Allah. Jadi kalau minta apa-apa tuh minta ke Allah adik-adik. Kalaupun memang tidak dikabulkan, maka itu juga sudah ketentuan Allah. Allah tahu mana yang terbaik buat kalian. Selanjutnya, ketika Ratu Balkis sudah mau datang, disambut oleh para prajuritnya Raja Sulaiman. Lalu Raja Sulaiman pun datang menyambut mereka. Selamat datang di kerajaanku. Ratu Balkis melihat kerajaannya Nabi Sulaiman tuh, Masya Allah, luar biasa. Ya, akhirnya diajak sama Nabi Sulaiman jalan-jalan. Sampai di sebuah perjalanan,
ada sebuah lantainya bening banget. Di bawahnya ada air-air, ada ikan-ikan juga. Nah, ketika melewati lantai tersebut, Ratu Balkis mengangkat roknya, mengangkat gaunnya, takut gaunnya basah. Soalnya apa? Ngelihatnya, itu air. Akhirnya dia angkat roknya, dia angkat gaunnya. Ting 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 ting. Lalu kata Nabi Sulaiman sambil tersenyum, sudah, tidak apa-apa, tidak akan basah. Itu adalah lantai yang bening, yang di bawahnya terdapat ikan-ikan dan air. Wah, Ratu Balkis makin takjub. Berarti Nyai Haji benar-benar kaya nih, benar-benar hebat. Akhirnya diturunin. Iya, ternyata bukan air. Nah, selanjutnya ketika sudah sampai di singgasananya Raja Sulaiman, Ratu Balkis lagi-lagi kaget dengan sesuatu hal. Apa itu? Ratu Balkis melihat ada singgasana yang mirip banget kayak singgasananya Ratu Balkis di Saba. Ketika melihat, lalu Raja Sulaiman pun menerangkan, ini adalah singgasanamu yang ada di negerimu dan aku pindahkan ke sini. Masya Allah adik-adik ya, Ratu Balkis pun makin takjub. Dan akhirnya apa? Nabi Sulaiman mendakwahi Ratu Balkis, sembahlah Allah sebagaimana aku menyembahnya. Akhirnya Ratu Balkis pun karena sudah melihat hal-hal yang amazing, hal-hal yang luar biasa, akhirnya Ratu Balkis beserta para pengikutnya, mereka memeluk agama Nabi Sulaiman. Yaitu agama apa? Agama Islam. Agama yang hanya menyembah kepada Allah. Dan akhirnya Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Balkis. Masya Allah ya adik-adik ya. Luar biasa sekali kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, lalu selanjutnya, di antara kisah Nabi Sulaiman dapat memerintahkan angin, ya. Tadi kamu sudah ceritakan ya di awal bahwasanya di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah dapat memerintahkan angin. Jadi begini ceritanya. Nabi Sulaiman pernah suatu ketika sibuk untuk mengurusi kuda-kudanya. Di dalam sebuah riwayat, kuda di zaman Nabi Sulaiman itu memiliki sayap. Nah, Nabi Sulaiman sibuk memikirkan kudanya. Sampai ketika waktunya sholat, waktunya sembahyang beribadah, Nabi Sulaiman lalai dan masih sibuk mengurus kudanya. Lalu Nabi Sulaiman berpikir, astagfirullah, aku telah lalai dari mengingat Allah. Aku terlalu sibuk dengan kuda-kuda ini. Akhirnya kuda tersebut disembelih, lalu Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Apa itu adik-adik? Allah menjadikan Nabi Sulaiman bisa memerintahkan angin. Jadi kemana-mana Nabi Sulaiman tinggal menggunakan angin. Wah, Masya Allah ya. Avatar itu palsu adik-adik ya. Gak ada beneran. Mereka hanya terinspirasi dari kisah-kisah yang nyata. Nah, kalau Nabi Sulaiman ini benar-benar nyata. Jadinya lebih cepat lagi kalau naik angin, memerintahkan angin. Dan ini dia kehebatan Nabi Sulaiman atau mukjizat Nabi Sulaiman. Dan semua mukjizatnya tidak akan terwujud kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, kisah wafatnya Nabi Sulaiman adalah ketika beliau sedang duduk. Beliau mengawasi para prajuritnya, jin-jin dan manusia sedang bekerja, membangun Baitul Maqdis, membangun rumah Allah. Lalu apa akhirnya? Ketika Nabi Sulaiman sedang menjaganya, ternyata Nabi Sulaiman sudah tidak ada. Ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat. Bagaimana orang-orang tahu? Padahal Nabi Sulaiman sedang duduk. Nah, orang-orang dan jin-jin yang tahu, yaitu ketika kayu yang menopang dirinya, ternyata kayu tersebut dimakan rayap. Dan ketika kayunya sudah hancur, Nabi Sulaiman pun tersungkur. Dan orang-orang para jin yang lainnya, mereka tahu, wah, Nabi Sulaiman wafat. Lalu mereka menolongnya dan menguburkannya. Nah adik-adik, demikian kisah dari Nabi Sulaiman. Semoga apa yang Kak Agung sampaikan bermanfaat untuk diri kalian.
dan semoga dapat dilakukan, diamalkan di kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah orang yang kaya raya, namun beliau tidak sombong. Nabi Sulaiman itu memiliki peliharaan yang banyak, lalu beliau menyembelihnya karena menyibukkan diri dari Allah. Jadi kalau misalnya kita waktunya sholat, kita masih mainan HP mulu, HP-nya ditaruh. Kita waktunya sholat masih memikirkan apa? Nonton TV mulu, nonton TV boboiboy, Upin Ipin atau yang lain-lain, ya. Maka dari itu utamakan beribadah kepada Allah agar mulia seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.